Eh, hebat benar. Ini teman dapat atasin diabetesnya dalam jangka waktu cuma 75 hari saja. Nggak pakai obat atau herbal. Padahal diabetesnya dia sempat lumayan parah dengan gula darah waktu ketahuan diabetes di atas 400. Dan HbA1c dia hampir 9. Setelah beberapa bulan dapat meraih gula darah normal, ia membuktikan sudah dapat makan karbo dan gula kayak orang yang gak pernah diabetes. Nah, lihat, ia sempat pernah coba makan kayak gak pernah diabetes dengan full karbo. Pakai kentang, buah-buahan, dan bahkan pakai dessert yang kalian bisa lihat pada foto ini. Dan gula darahnya dia cuma naik sampai 137 saja. Ya normal lah. Makanya saya sangat senang dan sangat berterima kasih pada ibu hebat ini telah mau sharing sama kita bagaimana kisahnya. Ya teman-teman, kasusnya satu ini sangat amat menarik dan saya senang minta ampun. Ibu Wista telah meluangkan waktu untuk memberikan kesaksian kepada kami dan kepada kalian semuanya, maka kita langsung aja mulai tanya-tanya sama beliau ya. Ibu Wista, yang pertamanya adalah bagaimana ketahuan diabetes, dalam konteks apa, ya bagaimana itunya? Oke, terima kasih Coach. Awalnya itu kaki terasa kayak kesemutan, terus telapak kakinya itu panas. Itu berlangsung sekitar lumayan lama, tapi saya kayak waktu itu masih nggak terlalu menyadari, maksudnya masih acuh. Saya pikir cuman kesemutan biasa. Pada akhirnya merasa di titik paling nggak nyaman waktu itu. Pulang kantor, saya bilang sama suami, coba deh kita ke dokter aja. Saya bilang kayak gitu kan. Lalu dia oke, cuman waktu itu dokter spesialis penyakit dalam nggak ada, belum udah selesai praktek karena saya pulang dari kantor. Ke dokter biasa aja? Enggak, akhirnya saya pulang lalu saya ke apotek aja, saya coba minta obat aja deh untuk menghilangkan rasa nggak enaknya itu untuk sementara. Ternyata apotekernya kan emang bilang, Bu coba dicek gula, cek darah lengkap. Dia bilang gitu, tapi cuman pakai alat yang glukometer yang biasa itu ya. Dicek waktu itu di 400 lebih ya, 406 atau 426 gitu. Seingat saya sih segitu. Di atas 400 Di atas pokoknya. 400, iya. Terus saya kaget dan nggak nyangka gitu loh. Selama ini nggak ada pernah keluhan apapun, nggak bakalan expect ke itu kena diabetes karena saya nggak ada yang ciri-cirinya pipis terus atau apa, berat badan turun, nggak ada, biasa aja, nggak ada yang cuman rasa kakinya emang panas itu aja gitu. Jadi saya memang ke apotek meminta obat buat menghilangkan rasa itu gitu. Oke. Nah, pada saat keluar angka 400, apakah pada saat itu Wista sudah mengerti bahwa misalnya gula darah yang biasa itu sekitar 100-an, 200 itu udah tinggi? Maksud saya, apakah buat kamu sudah punya makna angka itu? Iya, sangat. Dari mana? Enggak, saya kan di kantor itu setiap 3 bulan sekali selalu ada cek gratis kan dari kantor, itu dari salah satu lab. Di situ diterangkan lah sama para ininya ya, yang ambil darah, nilai normal, nilai apa ya, tahu lah Coach kalau untuk masalah. So berarti angka 400 di kamu langsung waduh. Iya. Oke. Saya merasa itu hal yang baik karena saya yakin banyak teman-teman yang mungkin pertama kali tusuk dibilangin 300, 400 biasa aja. Bukan hanya biasa aja, tapi mereka kan nggak punya feeling ya. Karena kita sebagai orang diabetes sudah lama kita perjuangkan mendapatkan gula darah puasa yang di bawah 100, berarti kita sudah punya feeling, atau kita lagi makan ngawur satu saatnya kita lihat gula darah kita naik sampai 200 atau apa, kita udah shock. So banyak orang yang tidak punya kesadaran. Tapi saya mau narik kembali pembicaraan itu, kapan itu terjadinya? Kalau
rasa kaki udah nggak nyaman itu dari 2022. Kalau lebaran selalu pulang kampung kan ke rumah ibu saya, makannya itu memang apa ya, kalau orang sini bilang barbar, makannya itu macam-macam lah, semuanya dimakan gitu. Terus setelah pulang sampai Jakarta kok rasa kaki saya tuh nggak enak. Terus ceknya cuma waktu itu kolesterol sama asam urat, tapi di lab memang ceknya. Nilainya sih nggak jauh dari nilai rujukan sih, maksudnya tinggi tapi tidak terlalu jauh. Dokter cuma ngasih saran untuk mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, itu aja. Kalau kita melihat kembali tahun 2022 ya, dan mungkin 1-2 tahun sebelumnya, masa nggak ada kencing, kesulitan tidur, masa nggak ada apapun? Nggak ada keluhan apapun. Jadi kayak kencing terus, enggak berat badan turun drastis, apalagi enggak itu. Capek-capek? Capek, saya rasa karena aktivitas di kantor ya, saya mikirnya gitu. Capeknya bukan capek yang capek banget gitu loh, enggak. Capek karena memang seharian aktivitas gitu saya mikirnya. Terus oh ya, pernah di satu saat saya waktu itu dinas ke Jogja, kita naik tebing gitu. Kaki saya tuh terasa ini lututnya tuh. Tapi bukan ini yang saya maksudkan, karena kalau misalnya saya lihat kembali pada saat saya juga nggak merasa luar biasa sering kencing atau apa, tapi satu hal yang sudah ada beberapa tahun sebelum saya divonis diabetesnya itu adalah nggak tahu jam 3 jam 4 sore udah capek minta ampun, tapi nggak capek dalam artinya bisa lay down, bisa tidur, itu nggak bisa ya, tapi aduh turun dari kursi aja udah males deh atau apa. So hal-hal seperti itu kamu merasa nggak ada? Nggak ada yang capek atau susah tidur juga enggak, malah keenakan tidur. Tapi aku merasa itu bagus bahwa Wistanya cerita seperti itu, karena itu confirm apa yang saya sering bilang, bahwa gejala diabetesnya pada masing-masing orang bisa beda-beda ya. Karena justru saya misalkan banyak teman lain dia capek, gatal, kencing ini itu, tapi neuropati yang kesemutan itu baru belakangan. Tahu nggak? Di saya sudah divonis diabetes, saya sudah menurunkan HbA1c ke levelnya ya pokoknya di bawah 6 segala macam. Neuropati baru 1 tahun, 1,5 tahun belakangan datangnya ya. Dan itu biasanya terjadi sama orang lain. So berarti kamu luar biasa. Makanya kamu ada di sini sama saya hari ini ya. Oke, balik lagi ke sananya. Berarti pada saat kamu divonis, atau justru bukan kamu divonis kan, kamu di apoteknya mendapatkan gula darah sewaktu-waktu di atas 400, kamu sudah sadar bahwa ini agak sangat pasti diabetes. Apakah kamu cek HbA1c nggak? Belum waktu itu, cuman apotekernya bilang ibu dia kasih obat kan. Waktu itu obatnya kalau nggak salah metformin sama Glimepiride ya. Dimakan waktu sekalian pas lagi makan gitu, dia bilang kan. Oke, beberapa kemudian dicek gulanya sih turun memang. Sekitar gula darah sewaktunya 121 kalau nggak salah, ingat saya sih segitu. Tapi itu sebenarnya nggak ada artinya, karena gula darah yang sewaktu-waktu itu begini begitu. Tapi bagaimanapun juga akhirnya kan kamu putuskan untuk ikutin program kami untuk mengatasi diabetesnya. Apa yang membuat kamu ambil inisiatifnya? Kan cukup repot karena makanannya harus dirubah, melakukan puasa, olahraga segala macam. Apa yang membuat kamu kesananya? Setelah saya tahu gula saya tinggi, waktu itu langsung kepikirannya udah, wah umur saya nggak bakal lama lagi ini. Akhirnya dari situ memutuskan, saya baca-baca di Google, cari di YouTube semuanya, makanan apa aja yang nggak boleh dikonsumsi, yang boleh dikonsumsi, sampai akhirnya saya menemukan grup yang di YouTube yang Stop Diabetes. So maaf ya, itu bagi saya penting. Yang kamu menemukannya YouTube-nya terlebih dahulu? Yes. Sekarang saya mau tanya, masih ingat nggak video pertama dari channel kami yang kamu lihat apa? Video Ibu Bu Yeti. Bu Yeti. Oke.
Nah, yang membuat dia jadi tertarik dengan metode yang kami ajarkan adalah video kesaksian dari teman lain yang sama-sama dapat kendalikan diabetes hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan juga testimoni dari pengidap diabetes lain yang telah berhasil kalahkan diabetesnya, saya sudah pasang link pada bagian komen dan deskripsi dari video ini. Silahkan nonton deh, menarik ceritanya dan banyak ilmu di dalamnya. Nah, setelah itu kamu melihat kesaksian beliau, kamu kan tak lama kemudian join Facebook grupnya kami. Bagaimana pada awalnya? Agak ragu atau langsung, waduh ini pasti gua juga berhasil atau bagaimana? Pas awal-awal join di grup, langsung saya ikutin lah ZK dan IF itu hari itu juga. Besoknya langsung saya ikutin dan saya berpikiran bisa lah saya. Buktinya yang lain aja bisa gitu loh. Saya pasti bisa. Tapi memang dengan ketat ya, dari awal saya ikut ZKIF itu ketat banget, jadi no cheating gitu, nggak ada cheating sama sekali. So kamu nggak sedikit mendekati dulu, coba-cobi, langsung udah mulai besok saya mau begini-begini. Iya. Dan itu disupport banget sama suami sampai dia nanya besok mau makan apa, besok mau bikinin apa. Jadi untuk menu-menunya suami juga support banget. Jangan-jangan suamimu yang masak di rumah? Suamiku yang masak di rumah. Wih, ini hebat. Jadi dia memang benar-benar tidak mau ada asupan makanan yang aku nggak boleh gitu loh di dalam makanan itu gitu loh. Aku merasa kamu sangat beruntung punya suami seperti itu, karena salah satu kendala yang sering saya dengar dan dilaporkan di grup atau apa adalah jangan ikut-ikutan, ini kan kayak herbal, itu bla bla bla, kan diabetes nggak bisa disembuhkan, kamu mendingan pakai obat-obatan. So saya merasa hebat dan beruntung sekali bahwa kamu punya suami yang mendukung. Ya, satu pertanyaan yang saya catat di sini adalah, apa Wista dari awalnya langsung rajin baca-baca materi yang disediakan atau cuman sekedar ikutin prosedurnya, udah gue nggak usah makan karbo, gue puasa sedikit atau bagaimana? Enggak, aku dari awal langsung cari-cari di grup tuh, cari forum, artikel-artikelnya aku baca semuanya sampai tuntas. Jadi hampir kayak komen-komen dari anggota itu ya juga dipelajarin juga, kayak gimana. Terus tapi yang aku itu pertama kali join grup memang banyak baca juga di artikel dalam grup. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan atau punya banyak waktu untuk membaca, untuk selalu scroll apa di handphone atau apa. Saya sih berharapnya suatu hari nanti coach ada menerbitkan satu buku untuk membantu kita kaum diabetes, jadi biar dipermudah. Jadi kalau buku kan bisa sering dibaca kapanpun gitu loh. Maaf, potong sebentar. Kan dalam wawancara ini banyak dibahas tentang metode yang beliau terapkan. Pasti banyak penonton jadi penasaran gimana caranya. Dan sekali lagi, nggak pakai obat, herbal, atau pengobatan alternatif. Hanya dengan diet, perubahan gaya hidup yang semua berdasarkan sains dan ilmu terkini. Saya beserta tim saya ambil tugas untuk membantu sebanyak mungkin pengidap diabetes di Indonesia. Sehingga kami sudah siapkan ilmu seperti dipelajari sama beliau. Kan Ibu Wista juga dah berkali-kali bilang bahwa ia belajar bukan cuma sekedar ikutin prosedur singkat saja. Beliau benar-benar belajar dari materi-materi yang kami sudah sediakan. Soalnya setiap pengidap diabetes beda dengan yang lain. Baik dari segi parahnya diabetes, berapa lama ia sudah menderita diabetes, gejala dan komplikasi juga bisa beda-beda. Dan banyak faktor yang lain. Makanya kalian harus dikit balik ke bangku sekolah kalau kalian mau juga berhasil atasin diabetes.
Beliau juga menghabiskan antara 10 sampai 30 jam buat jadi pintar tentang diabetes dan cara lepas dari diabetes. Kalau kalian mau juga ikutin metode seperti beliau, silahkan kirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nanti akan dikasih bimbingan pertama tanpa biaya dan tanpa persyaratan apa-apa. Balik ke wawancara sama Ibu Wista. Nah, teman-teman, walaupun kita sudah punya ratusan kasusnya yang pada awalnya HbA1c tinggi dan dalam 2-3 bulan dapat hasil yang bagus, Ibu Wista khusus. Kenapa? Karena beliau begitu mencerminkan satu kenyataan yang saya tak pernah akan jadi capek untuk menyampaikan sama kalian adalah bahwa perbaikan diabetes sangat amat erat terkait dengan penurunan berat badan. Maka sekarang saya mau ceritain ulang karena segitu penting masalah perjalanan penurunan berat badan. Beliau ini pada tanggal 31 Mei 2023 dia memiliki berat badan 94 kilo, ya. Dan supaya ada konteksnya, beliau termasuk wanita tinggi untuk Indonesia. Dia 167, ya. Tetapi 94 kilo ya udah hampir 100 kilo itu gede banget. Oke? Tetapi yang sangat-sangat mengherankan adalah bahwa beliau hanya dalam jangka waktu 24 hari turun berat badan sebanyak 11 kilo. 24 hari berarti 3,5 minggu. Ya. Kemudian ceritanya belum berujung di sini karena sekarang ini beliau punya berat badan 71 kilo. Aku kan tadi bilang PR-nya tadi sebelum berangkat dari rumah timbang ulang, kita masih di 71 nggak? Di 70,55. Oke, sama aja lah. Maaf saya bilang begini, bukan saya merendahkan pencapaian atau apa, tapi Anda harus paham sebahagian dari apa yang kita melihat naik turun berat badan itu adalah penyimpanan air di dalam tubuh kita. Kadang-kadang dia buang lebih banyak air, kadang-kadang. Tapi bagaimanapun intinya adalah bahwa Anda dari ketahuan diabetes sampai sekarang ini dapat buang 24 kilogram. Ya, itu gede minta ampun. Nah, yang saya mau tanya, waktu misalnya kita kembali ke 3,5 minggu pertama di mana Anda sudah berhasil menurunkan 11 kilo, apakah Anda benar-benar membatasi makanan? Membatasi dalam artinya, waduh saya nggak boleh makan lagi, atau itu terjadi hanya sebagai efek samping dari ZK sama IF-nya aja? Bagaimana itu? Dari awal saya ZK dan IF memang udah ketat banget. Jadi memang benar-benar yang no karbo sama sekali. No, ya, maaf ya. Yang saya maksudkan adalah apakah Wista, sekarang Wista sudah pindah ke ZK, berarti banyak hewani atau apa. Tapi pas pada saat misalnya ambil makanannya, aduh saya mendingan cuma satu potong ayam aja. Apakah Anda merasa Anda juga membatasi jumlah makanannya? Oh enggak. Waktu itu saya sering baca di komentar-komentar di grup, makanlah sampai kenyang. Waktu itu saya makannya benar-benar hingga saya merasa kenyang. Jadi nggak ada pembatasan, cuman makan ayam satu potong atau daging satu potong, enggak. Jadi saya masih lapar, saya makan lagi telur bisa 5 butir sekali makan, sama atau ayam berapa potong. Jadi nggak ada pembatasan kalau untuk makanan. Jumlah makanan itu nggak ada. Nah, ini teman-teman yang sangat amat penting saya mau menyampaikan bahwa ikutin ZK-nya sama sekali tidak berarti kita lapar terus. Karena banyak diet yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, di sana mereka selalu disuruh, aduh kamu harus kalorinya cuma segini atau apa.
Sehingga banyak orang pikir kalau ikutin metode kami, aduh gue akan lapar terus, gue setiap hari akan menderita. Gak ada Nggak penderitaan, ada sama betul kan? sekali. Ini dari saya menjalani diet dari mulai saya masih remaja. Kan saya emang gemuk dari kecil ya, Coach ya. Ini diet paling nyaman, paling enak, bisa makan. Gak ada pembatasan, Nggak Dok. ada. Kamu bukan setiap hari menderita Oh, karena lapar-lapar terus, Dok. nggak ada sama sekali. Itu diet paling nyaman yang pernah saya lakukan. Oke, pasti kamu setuju bahwa metode kami ZK tidak lepas dari IF yang intermittent fasting ya. IF buat kamu dari awalnya juga langsung ketat, ada kesulitan dalam pelaksanaan IF sehingga kamu pada pertama-tamanya cuma 12 jam, habis itu naikin ke 14 jam. Tolong ceritain sedikit bagaimana pengalaman kamu dengan IF khususnya pada awalnya. Untuk IF, saya langsung waktu itu di hari pertama itu masih 16 jam. 16 jam. 8 ya. Iya, 16 jam, 8 jam jendela makan. Itu hanya berlangsung nggak sampai 1 minggu. Untuk selanjutnya saya naikin ke 18 sampai saya cuman 1 meal 1 day. 1 meal a day, oke. Maaf, potong sekali lagi ya. Sekiranya Anda habis nonton kisah suksesnya Ibu Wista, punya keinginan kuat untuk kalahkan diabetes, dan Anda pengen punya panduan lengkap, maka kami juga telah terbitkan buku ini. Buku ini paling lengkap tentang metode yang sudah membuat ratusan atau bahkan ribuan teman lain berhasil atasi diabetesnya. Bukunya enak dibaca dan mudah dimengerti. Kalau Anda ingin memiliki buku ini, silahkan hubungi nomor WhatsApp kami supaya dapat kode diskon buat belinya. Nomor WhatsApp kami terdapat pada bagian deskripsi dan bagian komen dari video ini. Jadi jendela puasanya 22 jam, makannya 2 jam. Oke. Oke, kita ngomong sedikit 1 meal a day karena nggak banyak orang yang melakukan. Kamu merasa 1 meal a day sulit nggak? Enggak. Karena pas di jendela makan saya makan sekenyangnya saya, habis itu karena mungkin yang dimakan protein jadi kenyangnya tuh awet ya, lama gitu loh. Jadi udah nggak ada pengen rasa makan lagi gitu. Oke. Dan setelah Anda sudah dapat buang 23 kilo HbA1c udah cantik segala macam, sekarang ini mari kita lihat 4-5 hari ke belakang. Bagaimana penerapan IF? Masih tetap ketat atau? IF nggak terlalu ketat sih sekarang, cuman tapi masih. Kalau kendornya tuh pas weekend, pas anak-anak ajak jalan keluar, itu aja sih. Paling seminggu cuma 2 kali nggak IF, 2 dalam 1 minggu itu. Dan Wista tipe orang yang lebih skip breakfastnya atau lebih skip makan malamnya? Breakfastnya, Yeah. Oke. Dengan alasan apa? Udah terbiasa IF, jadi pagi udah nggak lapar. Oke. Sekarang satu aspek yang saya juga merasa sangat menarik buat banyak teman yang bekerja. Ibu Wista adalah orang yang setiap hari ke kantor kan, oke? Kita nggak perlu ngomong apa, tapi ke pekerjaannya apa. Pokoknya beliau punya pekerjaan kantor, ya. Nggak sempat pulang makan siang kan? Nah, banyak kita sering dengar dari teman-teman, ya sulit kalau di rumah ya memang gampang karena di rumah saya bisa sediain ini itu. Sedangkan Anda sebagai orang kantoran pasti ya makan di luar ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah di tempat kantor Anda sudah disediakan makanan, apa kalian masih keluar? Oh, nggak ada disediain makanan, kita cari sendiri makanan di luar. Oke. Kamu itu saya boleh bocor sama teman-teman kalau nggak salah kamu di Jakarta Pusat kan? Iya. Nah, Jakarta Pusat memang banyak tempat makan, tapi karbo kabeh. Ya toh? Iya. Nah, sekarang bagaimana? Tolong ceritakan bagaimana kamu dapat atasi tantangan, apalagi kamu orangnya yang skip breakfast. Berarti makan siang jam 12, jam 1 pasti sudah lumayan lapar.
So bagaimana kamu atasi tantangannya bahwa basically apapun yang kita temui di luarnya itu makanan karbo. So bagaimana? Biasanya sih saya bawa bekal dari rumah, itu pun kalau masih sempat. Tapi pas awal ZKIF memang ketat banget, jadi bawa bekal dari rumah. Setelah 3 bulan, akhirnya saya memberanikan diri untuk makan, gak bawa bekal, jadi makan di luar kantor. Biasanya saya makannya di rumah makan Padang ya, karena dia kan minim pakai gula kan bumbunya. Saya beli rendang, bisa 5 potong sekali makan, atau ayam gulai gitu-gitu aja, nggak susah sih sebenarnya. Banyak juga kok rumah makan yang ya ada salah satu merek yang orang dari Timur Tengah itu yang hanya menyediakan ayam utuh, dan biasanya saya pakai e-commerce gitu, beli di. So berarti itu penting sekali karena orang Indonesia kan orang yang sangat sosial, selalu rame-rame. Kamu tetap secara sosial, teman-teman bilang yuk kita makan, kamu merasa nggak ada gangguan gara-gara diet kamu kan? Nggak ada. Mereka pun support banget, mendukung loh. Ada Bahkan yang niru nggak? sampai di kantor tuh banyak yang akhirnya ikutan. Jadi mungkin belum terlalu ZK ya, mungkin low carb, tapi mereka udah mulai banyak yang ngikutin gitu loh. Kan saya cerita kan, enaknya kalau di kantor tuh itu, jadi teman-teman tuh pada menerima gitu loh kalau dikasih tahu. Kan ada yang bilang udahlah nggak usah, ini yang penting kurangi nasi, yang penting ini gitu untuk mengatasi diabetes. Mereka kebetulan ada juga temen yang gulanya tinggi kan, tapi dia cuma membatasi mengurangi nasi, mengurangi nggak minum manis, sampai akhirnya saya kasih pengertian untuk begini loh. Akhirnya dia mau, dan sama dia sekarang gulanya sudah normal, sudah bagus, beratnya juga udah turun. Dan tadi pada saat kamu bilang kadang-kadang saya rendangnya 4-5 potong, kamu dengan agak senyum malu. Gak usah, aku ke Padang. Kadang-kadang 1 atau 2 potong ayam, 1 potong rendang, cincang, kadang-kadang malah ditambah ikan, so sama aja lah. Nah sekarang kita ngomong belak-belakan aja ya, namanya nasi Padang. Kamu benar-benar 0 nasi atau masih sedikit atau gimana? Enggak, nasi masih belum berani, belum pernah makan nasi Padang pakai nasi. Oke, itu beda sama aku. Aku selalu bilang sama abang di warung Padang, nasinya sedikit ya, dan dia memang kasih sedikit, dan dari yang dia anggap sedikit, aku biasanya masih suruh buang setengahnya lagi, sehingga kalau aku bilang sekitar 1/4 sampai 1/3 dari yang saya biasanya makan, karena namanya nasi Padang. Nah terus kan kuah rendang atau apa ya harus ada itunya. So oke, itu mengenai makanan. Teman-teman, pertanyaan saya pada beliau ini punya tujuan untuk kalian paham bahwa melakukan zero karbo, untuk tidak makan nasi, tidak makan kue, mie segala macam, tidak mengganggu kehidupan sosial. Bukan berarti Anda tinggal di kantor aja pada saat mereka semuanya pada keluar atau apa ya, bisa diakalin ya ternyata. Oke, saya mau balik lagi ke masalah berat badan, karena seperti sudah cukup sering saya bilang, diabetes sama berat badan sangat erat keterkaitannya. Wista masih ingat nggak zaman remaja 13, 14, 15 tahun berat badannya gimana? Saya tuh memang dari kecil belum, ukuran badannya tuh memang lebih dari anak seumurnya waktu itu. So pada saat itu juga sudah ada yang nyeledekin si gendut gitu-gitu? Udah. Oke. Mama, bapak, keluarga, sister, brother, bagaimana berat badannya? Di keluarga cuma saya aja dan papa. Dan itu memang sesuatu yang sudah dari kecil, agak dari kecil. Saya lahir berat 4,2 waktu itu. Ibu saya bilang saya lahir dengan berat badan 4,6. Tapi mari kita balik ke zamannya SMA lah, gitu-gitu lah. Masih ingat nggak pada saat itu punya berat badan berapa?
Kalau pastinya sih nggak ingat, cuman saya tuh merasa saya lebih besar dibanding teman-teman saya di kelas. Ya tapi nggak sampai hampir mau 100 kilo Oh kan? enggak, ya lebih besar cuma tapi bukan yang terlalu besar. Montok, cabi kalau bahasa Inggrisnya kan? Gemoy ya kalau jangan sekarang. Nah, Wista ingat nggak apakah ada periode tertentu di dalam kehidupan Anda di mana tiba-tiba jadi agak Setelah melahirkan Wista udah punya anak berapa? 2. Setelah melahirkan anak pertama atau baru yang keduanya? Setelah anak pertama saya naik 23 kilo. Oke, itu sih hal yang tidak terlalu luar biasa, tapi kan yang biasanya terjadi pada wanitanya adalah bahwa berat badan sesudah lahir turun lagi. Tapi itu yang tidak terjadi di kamu apa? Iya, turun nggak terlalu banyak dari naik awal pas hamil itu. Bagaimana reaksi baik di keluarga, sang suami yang alhamdulillah sangat mendukung segala-galanya, orang di kantor, orang di keluarga, ada yang bilang, aduh kamu kamu kurus, kira-kira kamu sakit atau apa. Bagaimana reaksinya orang-orang? Karena saya merasa 3,5 minggu, 11 kilo itu pasti keto, langsung kelihatan. Toh, bagaimana reaksi? Reaksi alhamdulillah punya keluarga atau terutama suami mendukung banget kan. Itu salah satu hal yang buat saya makin semangat untuk lebih baik lagi. Yang kedua, teman-teman di kantor, kebetulan saya tuh hampir setiap hari posting di IG story ya, makanan-makanan apa yang saya makan. Jadi mereka tahu memang saya sedang melakukan diet gitu loh. Jadi sekalian itu untuk menginspirasi mereka juga. Jadi mereka taunya saya melakukan diet yang sehat sampai akhirnya berat badan saya turun gitu. Oke. So berarti secara garis besarnya reaksi orang-orang positif. Sangat-sangat positif. Oke, bagus. So, sekarang satu topik yang jelas harus kita ngomong karena juga selalu saya menitik beratkan olahraga. Dan kalau nggak salah di dalam kesaksian Anda juga bilang bahwa Anda melakukan olahraga. Ya. So, tolong ceritakan how much olahraga, berapa banyak olahraga, jenis olahraga, frekuensi per minggu, bagaimana? Olahraganya waktu awal ZKIF itu awal diet setiap hari. Setiap hari? Kardio awalnya kardio dulu karena Kardio dalam jenis apa? Treadmill, jalan aja. Punya treadmill di rumah? Ada. Dan sepeda, biasanya sambil sepeda sama Sepeda statik? enggak, bersepeda aja sama di luar, bersepeda sama akhirnya beban. Sekarang workout itu olahraga beban juga. Oke, setiap hari berapa banyak waktu? Sebelum ke kantor pagi, iya, habis sholat subuh, habis selesai menyiapkan keperluan anak-anak, saya olahraganya setelah itu. Oke. Dengarlah apa yang dia ngomong. Orangnya adalah ibu dari 2 orang anak. Beliau orang kantor, punya suami, segala macam. Tapi dia nggak cengeng-cengeng. Aduh, saya nggak punya waktu. Aduh, sulit atau apa. Apa yang dia bilang? Habis subuh, dia langsung melakukan olahraga. So, itu saya juga merasa adalah sesuatu yang tolong kalian pelajari dari beliau. Ya. Oke. Itu 5 bulan yang lalu. Ya. Sekarang Anda pasti sudah happy, berat badannya turun, HbA1c-nya sudah normal atau apa. Kegiatan olahraga sekarang ini bagaimana? Masih, olahraga masih. Cuma tidak seintens waktu awal, memang gak setiap hari ya, coach ya. Jadi kadang-kadang saya dari kantor, kalau masih sempat ke tempat gym sama teman-teman jalan. Tapi kalau enggak, ya udah, kadang kan kita pulangnya malam sampai rumah itu udah capek kan. Jadi ya tapi yang paginya masih. Pagi masih. Jadi saya itu kan masih ada target untuk menurunkan berat badan. Jadi saya itu lebih intens ke olahraganya gitu loh. Itu. Top. Jadi kalau bisa sehari itu pagi olahraga,
after office pengen ke gym gitu, olahraga. Dan masih sampai sekarang ini campur antara lari, sepeda, Masih. bobot gitu-gitu. Kalau misalnya angkat bobot yang namanya non cardio resistance training itu, Anda ke gym atau punya di rumah juga atau bagaimana? Sebenarnya saya takut salah kan waktu itu ya coach ya, jadi saya minta ajarin dulu, ada PT kan, ada personal trainer dulu, sampai akhirnya saya bilang boleh nggak dilakukan di rumah, bisa gitu. Oke, mungkin saya boleh sedikit nasihatin. Karena saya yakin banyak teman yang barangkali tinggal di Sumatera, daerah sini. Pokoknya gym itu mustahil ya. Banyak atau bahkan hampir semua hal yang dapat dilakukan di dalam gym ya, dengan alat, dengan bobot, itu kita bisa melakukan secara mandiri di rumah dan hanya dengan badan saja. Misalkan satu hal yang saya paling suka, karena saya nggak ke gym. Saya sepanjang umur tidak pernah menginjak ke dalam suatu gym ya. Nggak tahu kenapa, tapi pokoknya it's not my thing ya. Tapi misalnya di ruang kantor saya punya pull up bar ya. Dan karena itu di tempat kantor saya yang sering saya keluar, mau ke dapur ke, mau kencing ke, atau apa, pokoknya sering keluar, ya lagi iseng, udah, tak, saya lakukannya ya. Atau push up ya. Pokoknya saya mau, bukan hanya sama kamu, karena kamu kayak orang kayaknya sudah paham, tapi sama teman-teman ya, banyak sekali hal-hal dan latihan-latihan kita bisa melakukan sendiri tanpa kita punya, maaf saya nggak punya ini, saya nggak bisa ke gym atau apalah ya. So itu untuk kamu juga, kalau misalnya satu saatnya memang tidak memungkinkan ke gym atau apa, ya pokoknya di rumah juga bisa. Katanya Wista juga telah persiapkan beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan sama saya. Tuh. Silahkan. Banyak juga pertanyaan ini di grup ya coach ya. Setelah kita mendapatkan nilai yang bagus, ibaratnya udah HbA1c-nya udah bagus dan nilai-nilai yang lainnya sudah bagus, IFZK itu masih dilanjut atau enggak, atau harus apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan nilai yang sudah bagus itu? Itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan kamu benar, pasti banyak orang-orang juga tanya seperti itu. Kan metodenya yang saya ajarkan sama kalian punya 3 pilar. Olahraga, puasa, sama zero karbonnya. Oke? Paling penting zero karbonnya. Justru saya sama sekali tidak mau dan saya sering harus melawan. ZK itu sama sekali bukan sesuatu yang harus diterapkan sepanjang umur. Justru kalau orang terlalu ketat ZK-nya, apalagi kalau misalnya orang dengan alasan ekonomi hanya makan telur aja sama ayam telur, ayam telur, pasti lama-lama justru malah bisa terjadi beberapa hal, kekurangan nutrisi, vitamin, mineral, segala macam ya. Saya yakin setelah kamu sendiri merasakan betapa bermanfaat menurunkan berat badan, punya gula darah yang biasa, kamu pasti nggak akan jadi bego kembali dengan setiap hari makan gula-gulaan, kue-kuean. Ya. So, intinya yang paling pertama, jangan takut karbohidrat. Ya, karena karbohidrat menyebabkan diabetes adalah bullshit. Sama sekali tidak benar ya. Itu adalah satu persepsi yang orang punya, karena bila mana seseorang diabetes makan sesuatu yang karbohidrat atau gula darahnya naik. Bukan berarti itu yang menyebabkan. Kunci utama adalah di berat badan. Selama kamu punya berat badan yang seperti sekarang, ya seperti sekarang saya masih belum puas dan saya tahu bahwa kamu sendiri juga masih belum puas. Intisarinya ZK-nya justru saya suruh longgarkan, tapi longgarkan secara arif. Artinya cari karbohidrat yang bermanfaat, banyak vitamin dan mineral ya. Nah, aku punya tantangan untuk kamu. Tes mangga dong. Kamu doyan nggak mangga?
Itu buah yang sering aku makan. Nah makanya bukan saya mau mengagungkan mangganya, tapi mangganya juga punya banyak vitamin, mineral segala macam lah. Pokoknya bermanfaat ya. Maka saya minta sebagai PR ya, nanti lapor sama saya ya, lakukan tes mangga ya. Buat teman-teman yang tidak tahu yang dimaksudkan dengan tes mangga, kami punya video khususnya di mana kita dengan makan mangga bisa menimbulkan tingkat keparahan diabetesnya ya. Nanti saya taruh link kepada video di bawah situ ya. So tolong lakukan dan ngetes, oke? Kita nggak tahu hasilnya gimana. Nanti belakangan kalau beliau memang kasih hasilnya, saya akan pasang di video ini di paling ujungnya. Kalau misalnya terjadi bahwa you makan mangganya, gula darahnya 130, 140, bahkan 145, ya berarti nggak apa-apa. Karena kan di dalam tes mangga yang saya anjurkan itu 1 kilo. 1 kilo itu banyak sekali. Kebanyakan orang makan 1 buah. Ya. Saya menganjurkan tes mangganya untuk kita melihat sejauh mana tubuh kamu sudah toleran kembali terhadap karbohidrat. So, kalau misalnya tes mangganya kamu termasuk lolos, taruhlah sampai 140, 145, ya berarti aman. Ya, berarti itu jelas sesuatu yang kamu bisa masuk kembali ke dalam makanan kamu sehari-hari. Pisang, nanas, ya aku malas sekarang sebutin semua buah-buah enak yang kita punya di Indonesia. Intinya coba, ya. Kalau satu saatnya, waduh, aku barusan makan setengah buah nanas gede, ya udah tusuklah 1 jam, 1,5 jam sesudahnya, ya. Pokoknya kalau ada sesuatu atau kalau nggak salah kita kan pernah sempat ngobrol lewat WA. Kamu cerita sama saya bahwa kamu makan es krim dan rasanya agak aduh gimana gue pasti akan dipukul bla 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 bla. Ternyata enggak. Kamu dapat berapa 120, 130 aja kan? Nah, itu yang kamu lakukan asal gula darah kamu tidak naik di atas 130, 35, 40 pun sebenarnya enggak terlalu parah, berarti ya silahkan makan saja. Dan kamu sebagai orang mantan diabetes pun paling sedikit 2 kali per tahun HbA1c. Asal HbA1c berkisaran antara 5 sampai, waduh saya nggak begitu enak sekarang ungkap satu kata karena banyak orang lihat beda-beda, tapi ya taruhlah 5,7, 5,8. Saya sendiri juga kadang-kadang masih sentuh kembali ke 6 ya. Tapi ya pokoknya diabetesnya nggak benar-benar kembali. Kamu boleh makan karbohidrat, cuman jangan balik lagi setiap hari kue di kantor, donatnya, malamnya masih es krim atau apa. Itu jangan, tapi sayur, buah, asal diabetes kamu tidak muncul dalam artinya HbA1c dan 1 jam, 1,5 jam setelah makan menjadi lebih tinggi daripada 140-an, itu nggak apa-apa. Dan satu lagi Wista, satu hal yang banyak orang nggak paham, saya kadang-kadang nekat, saya biarkan gula darah saya naik sampai 180, 190. Sekarang banyak yang, waduh gila coach ini bla bla bla. Enggak. Setelah itu saya langsung keluar karena saya tahu saya mau ngesepeda 1 jam, saya mau jalan. Karena aku tahu walaupun saya 180, 90 bahkan 200, nggak ada sampai setengah jam atau apa, gula darah saya sudah turun lagi sampai di level yang normal ya. So itu juga adalah sesuatu yang kamu perhitungkan ya. Ya nggak tahu, mungkin kamu lagi di restoran yang nggak terlalu jauh dari rumah, kamu berdosa, ya udah jalan kakinya pulangnya jalan kaki aja, kurang lebih seperti itu ya. Tapi justru saya tidak mau bahwa baik kamu maupun teman-teman mikir bahwa zero karbo, pembatasan terhadap karbohidrat yang hanya makan hewani itu adalah sesuatu yang harus sepanjang umur. Tidak. Dan
demi lengkapnya saya juga mau bilang salah satu metodenya untuk kita lihat kita masih agak bebas dari diabetesnya adalah GDP ya. Asal GDP-nya masih di bawah 100 ya, 105 masih boleh lah ya. Berarti kita juga masih aman. So basically sebagai mantan diabetes kamu harus pantau lah ya. Dan kamu orangnya pintar tahu bisa lewat GDP, lewat HbA1c dan plus ukur setelah suatu makanan ya. So itu bagian ZK-nya, oke? IF itu sulit. Tapi saya sendiri setelah saya banyak puasa panjang, 1 meal a day, saya jarang sekali maunya makan 3 kali sehari. Buat saya itu adalah sesuatu yang segitu biasa. Apalagi kamu kan udah rasakan betapa tinggi rasa kenyang dari protein. Tahu nggak, sering terjadi aku makan pagi 5 telur, kadang-kadang sampai 6 telur ditambahkan sosis atau daging. Sampai jam 5, jam 6 sore lapar aja enggak. So, saya nggak bilang IF kamu harus panjang umur atau apa. Tapi aku merasa kamu sendiri akan melihat ya. Dan itu menjadikan suatu kebiasaan. Karena konsepnya kita harus makan 3 kali sehari. Kata sopo ya, itu sama sekali tidak ada dasar sains atau apa. Dan saya yakin Wista, nggak sampai 4-5 generasi sebelum kita, orang-orang di kampung nggak ada yang makan 3 kali atau lebih daripada itu. Oleh sebab itu saya merasa nggak perlu dipaksakan IF-nya, tapi nggak usah sering makan. Karena dengan sering makan, kita makan kebanyakan mengakibatkan berat badan kita naik, ya kurang lebih seperti itu. Oke? So berarti IF itu juga kalau sudah berhasil agak mengendalikan atau atasi diabetesnya seperti kamu, itu juga sesuatu yang tidak harus secara ketat diteruskan. Nah sekarang kita ke pilar ketiganya, yaitu olahraga. Harus sepanjang umur. Harus sepanjang umur. Karena apa? Satu hal yang saya juga mau sampaikan sama kalian adalah kita manusia modern ini plus mungkin 2 generasi sebelumnya itu pertama kali sejak ada manusia di bumi ini yang kebanyakan duduk-duduk aja. Tubuh kita diciptakan ya. Sang ciptanya membuat tubuh kita untuk bergerak. Bila mana kita tidak bergerak, karena jangan lupa guys, sampai 100-200 tahun yang lalu 98% dari masyarakat mereka dari pagi sampai sore cari nafkahnya dengan tenaganya tubuh. Belum ada komputeran segala macam ya. So bukan saya bilang harus olahraga secara gila-gilaan pakai gym atau apa. Tapi tubuh manusia diciptakan untuk digunakan. Ya, sesederhana itu. Dan memang karena kamu kan di kantor bukan menghasilkan, mencari nafkah dengan mengangkat barang. Kamu kemungkinan besar juga orang komputer, duduk-duduk aja. Ya udah, caranya adalah olahraga. Ya. Dan satu hal yang saya juga mau membuat kamu sadar. Buat saya masuk ke sebuah gedung yang tujuan kita adalah restoran di lantai 3, kantornya lantai 4 atau apa. Udah otomatis banget bahwa saya pakai tangganya. Atau kita di Jakarta di MRT atau apa. Ya 99% dia di eskalatornya. Saya selalu jalan kaki. Dan bagi saya yang saya mau menyampaikan sama kamu adalah itu harus menjadikan sesuatu yang biasa. Bukan setiap hari harus dipikirin. Yuk, kalau kamu bilang males deh, aku mau pakai lift aja atau whatever lah. Semakin banyak kamu tidak melakukan hal-hal seperti saya barusan ceritakan, ya semakin banyak kamu harus keringat di gym atau di rumah dengan angkat ya. Tapi yang saya pada bagian ini menyampaikan baik sama kamu maupun sama teman-teman, bukan berarti olahraga, jalan kaki, berenang, ke gym atau apa ya, ke pasar ya.
banyak di antara kalian pasarnya mungkin ada 1,5 kilo. Ya pakai Grab aja, pakai Gojek aja. Ya ngapain jalan kaki aja ke sana. Udah dapat 1 kilometer, 1,5 kilometer. Jakarta aku tahu ya sulit, panas, nggak enak atau apa ya. Tapi kan kita banyak teman-teman dari daerah juga yang nonton ya. So tidak harus olahraga, tapi manfaatkan tubuh yang kamu dikasih sama sang pencipta. Dan manfaatin dia sesuai dengan buku petunjuknya. Dan di buku petunjuknya ada tertulis, lakukan gerakan otot ya. Itu kira-kira mengenai 3 aspek dari metode atasi diabetes. Dan selama nilai-nilai ukur gula darahnya HbA1c nggak naik, selama berat badan kamu juga nggak naik kembali, kamu basically sembuh dari diabetes sehingga kamu makan agak bebas. Orang-orang yang saya banyak punya pengikut puluhan ribu orang, mereka pasti sudah nggak terima saya kalau mereka tahu betapa banyak karbohidrat saya makan. Kenapa? Ya bekas mantan diabetesnya. Dan karbohidrat yang saya makan itu masih di dalam jumlahnya yang tidak membuat diabetes saya kembali. Kira-kira dengan demikian terjawab pertanyaan kamu nggak? Itu sangat jelas banget, terjawab semua yang ada di pikiran saya gitu loh. Jadi untuk selanjutnya nanti gimana, apa masih lanjut nggak, apa udah boleh agak longgar dikit, boleh ada karbo yang kemasukan dikit itu. Dan saya juga punya kabar baik untuk kamu. Aspek bagaimana mempertahankan status sebagai mantan diabetes itu juga panjang-panjang dibahas di dalam bukunya yang saya terbitkan. Oh ya Coach, satu lagi boleh tanya. Jadi kebetulan saya tuh saat ini lagi program hamil, lagi program anak ketiga. Kok itu pakai program? Iya, karena jarak antara anak kedua saya sama sekarang itu jauh. Padahal saya nggak memakai alat kontrasepsi dan sebagainya gitu loh, ataupun udah kehamilan nggak sama sekali. Tapi kok masih belum hamil juga. Akhirnya saya periksa ke dokter dengan banyak tes dan ini itu. Pada akhirnya dokter itu meresepkan obat-obatan dan salah satunya ada metformin. Dokter, kenapa dikasih metformin? Dokter bilang saya PCOS gitu. Jadi ya seperti yang waktu itu saya tanyakan, Coach, boleh nggak obat metformin yang diminum gitu? Oke. Hal pertama adalah pada saat kamu tes, mereka melihat ke dalam tubuh kamu nggak? Nggak. Kamu masukin sesuatu ke dalam? Nggak, dia cuman berdasarkan ciri-ciri yang saya sampaikan sih. Oke. Saya sekarang harus kumpulin kata dan harus cari yang sediplomatis mungkin. Karena kalau saya ngomong apa adanya, banyak orang akan tersinggung. Pertama kali ganti dokternya itu. Karena dari situ jelas kelihatan bahwa beliau tidak memahami bidangnya. Karena Anda punya HbA1c berapa kita tadi bilang? Terakhir 5,2. 5,2 itu bukan di luar diabetes, itu sudah jauh di luar diabetes. Oke? So, cara berpikir dokter itu adalah, ini dokter yang sudah lama. Bukan dokter pas hamil anak 1 dan 2. Tapi dia tahu mengenai bahwa kamu pernah diabetes kan? Saya cerita. Oke. So dia langsung berkesimpulan, kan dokternya dia masih kolot banget. Mereka semuanya punya anggapan diabetes itu nggak bisa disembuhkan. Ya? Walaupun Anda punya HbA1c yang 5,2, yang jelas menurut definisinya mereka sendiri bukan diabetes. Tapi ya udahlah, biarin deh. Emosi saya juga naik tentang bagaimana sikapnya mereka. Tapi cara berpikirnya dia adalah, oh ini orang diabetes, pasti dia punya PCOS, dan PCOS menyebabkan kesulitan hamil. Memang pada kebanyakan orang pengidap diabetes, hal itu berlaku. Ya. Kalau kamu masih full diabetes, taruhlah punya HbA1c 8, 9, 10 atau apa, saya terima. Dan kenapa saya tadinya tanyain sama kamu, mereka lihat ke dalam tubuhnya kamu adalah karena PCOS itu singkatannya dari Polycystic
ovarian syndrome. Poli banyak, cystic, cista, ovarian itu rahim kalau nggak salah, sindrom. So, kalau dia nggak lihat ke dalam, ya nggak mungkin dia lihat ada sistanya atau enggak. Itu yang pertama ya. Dan keduanya, sekali lagi, mau terima atau enggak, kamu sudah tidak punya diabetes. Ya. Dan satu lagi PCOS. Ya. Walaupun mereka bilang itu gara-gara diabetesnya, tidak benar. PCOS itu gara-gara insulin yang tinggi. Dan ketinggian insulin itu sudah terjadi sebelum diabetes. Tetapi dengan kamu telah memperjuangkan keluarnya dari diabetesnya dengan metode-metode yang kita bahas, sudah agak pasti bahwa kamu sudah nggak punya insulin tinggi. Ya. Mungkin satu saatnya kalau duit kamu mencukupi, pada saat ke lab lagi coba ukurin insulin puasa. Ya. Dari situ akan kelihatan bahwa saya benar insulin kamu rendah, ya, tidak tinggi. Oleh sebab itu kamu nggak ada PCOS-nya. Yang terjadi pada kamu adalah bahwa walaupun kamu nggak tua, ya, jelas berapa 36 malah, ya, justru masih muda. Tetapi tetap semakin tua seorang wanita, semakin menurun kemampuan, atau aku sih nggak tahu kata yang tepat, tapi semakin sulit menjadi hamil. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya adalah, walaupun saya tidak menuduh ya, bisa juga masalahnya di laki. Itu bisa juga, ya. Walaupun laki yang sama telah berhasil membuat kamu hamil 2 kali, ya, mungkin, ya. So, yang saya mau mengatakan bahwa kesulitan hamil bisa memiliki 1100 alasan atau dasarnya, ya. Dan saya yakin jangan cari di PCOS, di diabetes, di insulin atau apa, ya. Dan saya juga punya kabar yang mengembirakan. Ya, jangan putus asa, diusahakan terus. Cara mengusahakan pasti kamu sama suaminya udah tahu karena udah terbukti punya 2. Dan menurut saya kemungkinan besar tetap akan terjadi. Cuman mungkin sulit atau lama, ya. Kalau tetap enggak, ya memang ada spesialis atau apa bisa diperiksa lebih ke dalam. Tetapi saya merasa bukan PCOS. Dan sekarang datang bagian yang membuat saya emosi. Si dokter itu tuh dia memberikan kamu metformin. Metformin punya tujuan untuk menurunkan gula darah. Mau menurunkan apa? Kamu gula darahnya biasa. Kamu kan ceritakan di dalam kesaksian kamu bahwa GDP itu sudah selalu di bawah 100. Itu yang pertama. HbA1c kamu sudah 5,2 saja. Ya. Sedangkan pradiabetes mulai di 5,6 dan diabetesnya mulai di 6,5. Mau menurunkan apa? Ya, itu menurut saya satu perbuatan yang top. Dan supaya kamu tahu, cara metformin bekerja adalah dia tidak menurunkan gula darah yang terjadi gara-gara kita makan karbohidrat atau kue atau apa. Dia menurunkan gula darah yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kamu kan sudah paham bahwa liver kita suka bikin gulanya sendiri kan? Nah, itu saja yang metformin melakukan. Dia membuat livernya untuk mengurangi produksi atau lebih tepat pelepasan gula ke dalam tubuh, ke dalam darahnya kita. Metforminnya belum saya minum sama sekali. Belum sama sekali. Oke lah, gini aja. Metformin tidak akan membunuh kamu. Kamu juga menurut saya nggak perlu takut hipo, ya. Walaupun pada teman-teman yang misalnya gula darahnya udah biasa, metformin bisa menyebabkan gula darah terlalu rendah. Artinya, kamu adalah orang yang cukup sehat, masih cukup muda. Saya persilahkan cobalah metforminnya, karena kemungkinan besar dia akan bilang bahwa metformin kamu pakai pada saat malam sebelum tidur, ya. Nanti lihat aja
paginya terjadi gula darah berapanya, ya. Kalau misalnya gula darahnya kamu sama aja dengan yang kamu punya tanpa metformin, ya berarti udah nggak perlu, ya. Kalau kamu dengan itunya berhasil menurunkan gula darah antara 75 sampai 85 dan kamu punya keyakinan bahwa itu akan membantu kamu untuk menjadi hamil, monggo silahkan lakukan selama 1-2 bulan. Kalau kamu jadi hamil, saya yang tolong, ya. Dan kita bersyukur bahwa kamu menjadi hamil. Intisarinya metformin nggak apa-apa, terkecuali, Rista, penting sekali. Kalau kamu melakukan coba seperti kita barusan bahas dengan metformin dan gula darah kamu paginya udah di 70 atau lebih rendah, ya jangan deh, karena itu juga tidak diinginkan, ya. Gula darah mestinya kita punya antara 70, 85, ya. Di atas, walaupun dunia medisnya bilang sampai 100 itu oke, tapi idealnya antara 70 sampai 85 ya. Intisarinya silahkan dicoba aja, tidak akan terjadi apa-apa hal-hal negatif kalau kamu pakai metforminnya. Cuman saya feelingnya nggak akan membantu dalam upaya menjadi hamilnya. Nah, kira-kira begitulah mengenai metforminnya, ya. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan kamu? Menjawab, sangat menjawab sekali. Walaupun kasus Ibu Wista sangat mengesankan, namun kami memiliki lebih daripada 10 kisah sukses seperti ini lagi. Saya sarankan Anda menyimak juga karena penuh dengan ilmu dan seru sekaligus. Link ke video kisah sukses atasi diabetes yang lain sudah saya pasang baik pada bagian komen maupun deskripsi dari video ini. Atau paling bagus, kamu nonton langsung habis video ini dengan link yang satu ini.